Take 1. Iyo, maksudnya teh langsung baca saja mi. Jadi nanti nukrop kini bagian ini depannya yang tidak perlu. Tidak mengerti kau maksudku? Mode tidak paham. Kayak ini. Itu kan aku kasih nyala memang mi. Jadi nanti. Nah, lurus nah. Begini mi lurus nah. Lagi nyari gaya. Begini mau. Udah goyang-goyang, Mak? Iya iya begitu. Mata kiri kanan, Ji. Yang goyang-goyang begini ya. Begini toh. Baik. Sistem pencernaan, saya akan menjelaskan sistem Yang pertama. Baik, sistem ada di depan ventriculus. Mode gagal fokus. Bagian antara lain Mode tipe. infundibilum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Rayhan Syarif dari kelas 1I Prodi D3 Budidaya Ternak. Di video ini saya ingin menjelaskan morfologi pada ayam. Pertama, saya ingin menjelaskan sistem pencernaan pada ayam, yaitu mulut. Yang pertama itu mulut. Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurai makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. Krop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Ventriculus atau gizzard merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Caecum atau usus buntu merupakan 2 kantung buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat cacar tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Usus besar berfungsi sebagai penambahan kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran. Yang kedua itu organ-organ pernapasan pada ayam. Yang pertama itu nares, lubang hidung untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Larynx, fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx. Jalan masuk udara selama inspirasi. Membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratoracis, pintu masuk dan keluarnya udara, dan mengatur suara. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Syrinx terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana syrinx berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Pulmo atau paru-paru, bronkus, dan bronchioles terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi. Berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan
karbon dioksida. Air sac atau kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Baik, yang terakhir yaitu sistem reproduksi betina, yaitu yang pertama ovarium. Ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam, oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang fungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Isthmus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Yang terakhir, testis. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm. Berwarna putih selama musim kawin akan menjadi kekuning-kuningan. Pada masa tenang molting terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. Ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 mili. Epididymis berdekatan atau menempel pada testis. Ductus deferens bermuara pada bagian papilia di daerah urodeum yang merupakan muara dari ureter. Palus penis pada ayam terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang corpulus pallis. Pada proses kopulasi akan terjadi kloaka kiss. Baik, itu dia penjelasan singkat dari sistem morfologi ayam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.